Ya, silakan. Dengan isbal, bolehkah kita isbal tanpa kesombongan? Bolehkah kita isbal tanpa kesombongan? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum pria untuk mengangkat atau meninggikan pakaiannya di atas mata kakinya? Apakah Rasulullah perintahkan? Ya, Rasulullah perintahkan. Ini pertama. Berarti kita sepakat. Rasulullah perintahkan. Kita tanyakan kepada orang-orang yang meremehkan, menyepelekan masalah ini. Apakah Anda yakin bahwa Rasulullah memerintahkan kaum muslimin laki-laki untuk meninggikan pakaian dia di atas mata kakinya? Yakin tidak? Hadisnya ada. Yakin tidak? Yakin. Itu perkataan Nabi, yakin. Baik, kita sepakat. Kita lanjutkan yang kedua. Apakah Anda tahu dan yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang menjulurkan, memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, lalu Rasulullah mengancam dengan api neraka? Anda yakin? Itu ada hadisnya? Yakin? Yakin? Tersepakat. Karena memang ada hadis yang tidak bisa ditolak. Hadis sahih itu di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Baik. Sekarang begini. Kita tinggalkan dahulu masalah sombong tidak sombongnya ini. Kalau Anda sudah tahu Rasulullah memerintahkan, berarti Rasulullah memerintahkan, kita sebagai umatnya apa yang harus kita lakukan? Sudah, sami'na wa ata'na kan. Lalu apa lagi? Kalau Anda sudah tahu Rasulullah mengancam itu, harusnya kita takut. Karena Rasulullah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dibawakan oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarangnya, tinggalkan. Sudah selesai. Oh, saya tak sanggup. Itu lain masalah. Itu nanti. Lantas kenapa Anda mencela, tidak suka, atau mengolok-olok orang yang meninggikannya pakaiannya di atas mata kaki, padahal kita sudah sama-sama tahu, sama-sama sepakat tadi itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah Anda sanggup tidak sanggup itu lain masalah, urusan kedua. Sekarang Anda yakin sudah, berarti tidak boleh kita mencela, mengolok-olok orang yang tidak isbal atau mengangkat pakaiannya di atas mata kaki karena dia tahu ingin menjalankan perintah nabinya yang mulia. Ini yang bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian kedua, para sahabat dahulu ketika datang perintah Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak ada pilah-pilah. Oh, ini wajib, ini makruh, ini sunnah, ini apa, ini ajalah, ini kan tidak apa-apa. Enggak ada mereka pilah-pilah. Yang penting asal perintah Allah, Rasulnya mereka berusaha kerjakan. Kalau soal tidak sanggup itu urusan nanti lain lagi kan. Kita saja yang kita pilih-pilih. Ini nggak apa-apalah, hanya sekedar makruh aja. Nggak apa-apalah, potong makruh aja. Ini akibatnya. Tapi kalau kita sudah yakini itu dicintai oleh Allah dan Rasul, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apa kita tidak mau dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Itu Nabi kita. Baik, masalah sombong tidak sombong. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau isbal dengan sombong itu haram. Kalau tidak dengan sombong itu makruh. Kalau ada yang bilang mubah, itu pendapat aneh itu. Itu pendapat baru itu. Karena ulama-ulama terdahulu mereka berbeda pendapat, itu makruh. Seperti Imam Nawawi pendapat itu makruh sama dia. Kalau sombong. Ya, dan bukan berarti itu menganggap enteng, itu pembahasan secara hukum. Pada penerapannya para ulama-ulama itu yang makruh pun mereka tinggalkan. Yang mustahab walaupun tidak wajib mereka kerjakan, seperti itu para ulama. Nah, apa penyebab terjadinya perbedaan ini? Karena adanya perbedaan-perbedaan lafaz hadis yang datang dalam masalah ini. Bentuk hadis-hadis dalam masalah ini ada dua. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad.
Apa itu mutlak? Nah, mutlak itu kalau secara harfiah kita terjemahkan lepas, tidak ada ikatan. Itu dia. Jadi bentuk yang mutlak itu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ini kan sifatnya mutlak, tidak ada batasan. Pokoknya apa saja yang di bawah mata kaki, sombong, tidak sombong, apapun alasannya, tetap di neraka. Ini yang pertama. Mutlak. Kemudian ada lagi hadis yang muqayyad. Ada lagi hadis yang muqayyad. Muqayyad itu terikat oleh ikatan-ikatan tertentu. Ada batasan-batasan. Di hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, Salasun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada 3 orang. Kelak di hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan memandang mereka. Allah tidak akan sucikan mereka. Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Salah satu dari 3 orang itu manjarra thawbahu khuyala. Orang-orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ini muqayyad. Kenapa muqayyad? Karena ada batasan. Sombong. Ya. Nah. Ada kaedah usul fiqh. Lalu sebagian ulama ada yang memahami begitu. Oh berarti yang sombong saja yang ini. Kalau tidak sombong, yang maksud hadis ini tadi ma'asfala minal ka'bain itu maksudnya dijelaskan oleh hadis ini. Maksudnya adalah sombong kata dia. Yang tidak sombong ya makruh saja, tapi tidak haram, tidak dihukum, tidak diazab. Nah, lantas kalau kita kaji lebih tajam lagi, lebih detail, kita lihat hadis ini dalam kaidah usul fikih. Hadis ini mutlak, hadis ini muqayyad. Dalam kaidah usul fikih, apabila ada 2 dalil, yang satu mutlak dan satu muqayyad, sebab dan hukumnya berbeda, masing-masing itu sebab dan hukumnya berbeda, maka masing-masing dalil harus diamalkan pada tempatnya. Harus diamalkan pada tempatnya. Lihat hadis yang pertama, mutlak ini. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah di bawah mata kaki, menjulurkan di bawah mata kaki. Hukumannya apa? Neraka. Hadis yang kedua, orang yang manjarra thawbahu khuyala. Orang yang menyeret atau menjulurkan pakaiannya karena sombong. Sebabnya adalah sombong. Hukumannya apa? Allah tidak berbicara kepada dia, Allah tidak memandang dia, Allah tidak mensucikan dia, Allah mengazabnya dengan azab yang pedih. Berarti sebab dan hukum saling berbeda. Apabila ada dalil, ini dalam kaidah usul fikih, dicatat oleh para ulama dalam buku-buku usul fikihnya. Apabila ada 2 dalil, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Yang mutlak sebabnya dan hukumannya berbeda dengan yang muqayyad, maka masing-masing dalil ini harus dipakai dan diamalkan. Artinya, barang siapa yang isbal, memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan alasan pokoknya panjangkan tanpa sombong, tempatnya di neraka. Sebatas itu saja. Tapi kalau dengan sombong, maka hukumannya lebih berat lagi. Allah tidak sucikan, Allah tidak berbicara kepada dia, Allah tidak melihatnya, baginya azab yang pedih. Ini kaedahnya. Sehingga kedua dalil itu bisa diamalkan. Berbeda dengan pendapat yang pertama tadi, yang ini ditinggalkannya. Karena dia anggap ini adalah penjelasan, tafsir atau bayan dari hadis ini. Kemudian yang menguatkan pendapat yang saya jelaskan tadi, Abu Bakar. Oleh karena itu, sahabat takut dia. Walaupun tidak sombong, takut dia. Abu Bakar itu kan kurus. Sehingga apa namanya? Kain dia, celana dia, sirwal dia atau sarung dia sering melorot.
Ketika ada ancaman Rasulullah terhadap orang-orang yang isbal itu, dia takut datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya khawatir nanti saya termasuk dalam hadis itu. Rasulullah beri keringanan. Innaka lasta minhum. Engkau tidak termasuk golongan orang-orang itu dijelaskan oleh para ulama. Karena dia kalau melorot pun bukan disengaja. Karena kondisi dia seperti itu. Karena pinggangnya kecil, sudah mudah melorot. Nah, bayangkan. Padahal kan kalau dia tidak sengaja kan tak sombong itu. Ya kan? Tidak ada kesombongan. Tapi Abu Bakar tetap takut dia. Ya namanya melorot, gimana lagi? Tapi dia tetap takut dan khawatir. Berarti tidak ada alasan sombong itu bagi para sahabat. Yang penting isbal mereka tidak mau dan takut. Gitu. Nah begitu juga salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW memegang betisnya. Lalu Rasulullah katakan, izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Batas sarung seorang mukmin sampai di sini. Kalau dia tidak sanggup boleh turunkan sampai jangan menutupi mata kaki. Apakah kita mengira sahabat Abdullah bin Umar sombong? Ini sahabat yang paling tawadhu ini. Enggak mungkin dia sombong kan? Tapi Rasulullah tegur dia. Nah, seperti itulah. Namun begitu kita katakan, karena adanya perbedaan pendapat ulama dari dulu juga, maka kita tetap tidak memaksakan. Ya kalau orang belum bisa menerima, ya itu tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tapi kita hanya menjelaskan, itu sesuai dengan dalil-dalilnya, nah, keterangan-keterangannya, inilah yang kita pandang insya Allah lebih mendekati kepada kebenaran. Allahu a'lam bishawab.